Nanti perkenalannya Mbak, kalau mboten wonten memperkenalkan. Dan juga tentunya ini ada Mas ganteng sama Mbak ganteng, Mbak cantik juga. Ya nanti biar nanti perkenalan juga. Dan tentunya pembukaan, terus kemudian yang kedua adalah sambutan, yang ketiga nanti ada informasi dari beberapa narasumber ya, salah satunya mungkin dari Bisnet dan nanti juga dari Pak Edi. Setelah itu penutup. Untuk memulai acara sebagai insan beragama masing kami persilahkan. Selesai. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah atau yang mewakili, kemudian beserta jajarannya, Bapak Ketua RW 1 sampai 14 dan Bapak Ketua RT di wilayah RW 1 sampai 14, kemudian jelasnya dengan tim dari manajemen Bisnet sendiri. Sebelumnya saya mau sedikit bukan sambutan ya Mas ya, bahwa di sini pertemuan yang mungkin sudah sering dilakukan atau karena kemarin tahun 2021 kita belum pernah ketemu dan juga mungkin ada yang belum kenal saya ini Maya Pak, saya biasa dipanggil Maya tapi nama lengkap saya tadi Mas Indro sudah membacakan sudah benar, namanya biasanya agak keliru di tengah tapi sekarang sudah hafal. Saya Maya dan saya tinggal di Jalan Pisang nomor 15 RT 03 RW 13. Kurang lebihnya itu Pak, mungkin sudah beberapa kali sudah saya sampaikan juga program yang dari LPMK sendiri yang kemarin saya matur nuwun dari masing-masing bantuan dari Pak RW dan juga Pak RT sudah memberikan informasi kepada warganya yang mempunyai usaha, sudah mengumpulkan database ya, profil dari pelaku usaha sudah saya terima dan insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya. Nanti untuk pengurusan perizinannya, kemudian Bapak Ibu besok di RW 13 sekarang sudah ada BLK. Nah, BLK itu dari Kementerian Tenaga Kerja, nanti kan kita bisa bekerja sama juga, kita manfaatkan, jangan sampai daerah yang lain, mungkin kelurahan yang lain juga ikut di kegiatan di sana, tapi kita malah hanya sebagai penonton. Nah, seperti itu. Kemudian informasi yang kedua di RC Space itu juga ada pelatihan-pelatihan yang bisa untuk memajukan informasi pelatihan dan pendampingannya dari sana. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera yang kami hormati dan satu Ketua LPMK, Pak Diki, Pak Alun, serta Bapak Ibu pengurus RT/RW di wilayah Kelurahan Hotel, dan juga kepada Bisnet kami mengucapkan selamat bergabung. Puji syukur kehadiran Tuhan yang besar karena atas timbangan rahmat dan karunia kita masih diberi kesempatan untuk hadir dalam keadaan sehat, tidak berkelana selama itu. Pertama-tama saya menyampaikan izin dari Bunda, beliau tidak dapat hadir di sini dikarenakan hari ini beliau kurang sehat. Per 3 Januari kemarin, nama saya Alfana, biasa dipanggil Fana, jabatan saya Sekretaris Kelurahan. Selamat malam, saya Rian Sari atau sering dipanggil Alun. Saya saat ini digunakan sebagai kasih pembangunan. Saya bersama dengan Supana dan baru masuk tanggal
3 Januari kemarin. Jadi nyuwun bantuan bimbingan dan arahannya untuk semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki atau biasa dipanggil Rezeki. Itu dulu teman saya Pak Pojokan. Saya menggantikan Ibu Pida Pak Permas. Dulu saya dari Karangasem. Saya juga sama dengan Bu Fana dan Bu Alun. Per 3 Januari kemarin saya dipindahkan ke Menemukan foto-foto sama di kegiatan yang berbeda. Jadi kalau itu apa namanya hal diperbaiki mungkin keliru masukan atau gimana gitu. Oke. Yang kedua itu Bapak ini ya Bapak RW dan Bapak RT, saya nyuwun untuk SPJ yang kelola tahun kemarin tolong dilengkapi nggih. Kemarin belum banyak yang belum melengkapi. Kalau kemarin saya cek itu banyak yang belum melengkapi. Itu ada masalah apa ya Pak ya? Maksud RT RW itu loh Bapak, kelola RT RW itu sama COVID itu ada yang masih kurang itu, ada bahkan ada yang belum ada. Oke. Kira-kira ada masalah apa Pak? Sama Bapak sama Ibu Lurah tadi juga berpesan agar agar Joko Tonggo diaktifkan soalnya mengingat kasus COVID yang masih tinggi. Bapak Ibu apa ada yang kurang jelas kaitannya tadi Pak SPJ ada yang kurang jelas atau bagaimana? Atau masih bingung Pak? Tapi uangnya udah diterima kan Pak? Sudah diambil kan? Gimana kalau Bapak? Pripun Pak? Pripun Pak? Pas mentah. Gimana Pak? Gimana Mas Indro? Mungkin iki Bu saged didamel ke contoh. Nah, Oke. misalkan formatnya nanti tinggal Ya. Pak RT, Pak RW itu nanti melengkapi kelengkapan nama macam sama di bawahnya misalkan nanti lampiran pertama nota form nah, Ya. nanti katanya nempel nota Oh nggih, ini Pak. Tadi nak sing ya sing sampun dados dikembangke mawon Pak. Oh, ya, kalau sudah jadi bisa digunakan di kelurahan Pak. Ini Pak, tadi kan ada dari RW 5 itu kan sekretarisnya apa bendaranya ya. Tadi kan kemarin kan yang ke tempat saya itu Pak RW-nya. Terus kan udah sepuh, saya kasihan, terus saya minta siapa yang bisa mewakili. Akhirnya kalau nggak salah sekretarisnya udah ke kelurahan. Beliau itu pinter loh Pak bikin ininya, kalau misalnya bikin SPJ-nya. Kalau panjenengan ini nanti bisa minta apa namanya minta dibukti gitu. Oke. Kalau panjenengan belum punya contoh undangan, notulen, daftar hadir nanti saya punya. Bapak tinggal isi pakai tangan, tulis tangan itu ya nggak apa-apa. Itu daripada tidak ada sama sekali. Ngaten deh. Apa besok kalau misalnya mau minta ngambil formnya itu di kelurahan juga nggak apa-apa. Yang penting kan kalau saya lihat di proposalnya itu kan isinya kan ini ya Pak ya, untuk rapat, ATK, fotokopi penggandaan. Gitu. Sebenarnya kalau rapat itu kan SPJ-nya cuma nota, terus notulen, daftar hadir, foto, gitu nggih. Cuman itu aja sih Pak. Kalau untuk beli ATK kan cuma nota
aja. Terus penggandaan, terus cetak itu kan juga cuma nota gitu. Jadi mungkin kelihatannya itu sulit kalau apa ya, kalau belum melapor. Tapi kalau udah dilaksanakan enggak sih kok Pak. Kan itu aja. Apalagi uangnya enggak cuma 1.500.000 sama 2 juta deh kalau nggak salah deh Pak deh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk Bisnet untuk memaparkan rencana pembangunan kami di Kelurahan Kerten ini. Sebelumnya dari Bisnet sudah diwakili oleh Pak PI untuk memberikan informasi ke Kelurahan Kerten bahwa Bisnet akan melebarkan jalur kami ke Kelurahan Kerten ini. Pertama-tama mohon perkenankan saya untuk memperkenalkan Bisnet itu sebenarnya apa sih, gitu ya Pak? Karena kan masih asing nih sebenarnya, pasti masih pada belum tahu Bisnet itu sebenarnya apa. Jadi Bisnet itu adalah perusahaan infrastruktur digital yang menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Dan untuk yang di Kelurahan Kerten ini kami akan fokus untuk di penyediaan internetnya Pak. Jadi kalau orang awamnya bisa dibilang kami ini seperti IndiHome, tapi kami perusahaan swasta begitu. Jadi kami menyediakan internet untuk di rumah-rumah gitu. Nanti kami untuk secara teknis nanti menggunakan modem gitu Pak untuk di rumah kayak gitu. Lalu untuk Bisnet sendiri itu bagian dari Medplaza Holding. Medplaza Holding sendiri punya beberapa cabang seperti yang tertera di sana, ada properti komersial, properti pemukiman, properti perhotelan, teknologi informasi dan komunikasi, serta beberapa bisnis lainnya. Dan Bisnet itu adalah salah satu perusahaan dari Medplaza Holding tersebut. Saat PLB 14 saat Kelurahan Kerten dengan sama Bapak-Bapak RT. Yang saya perlu sampaikan, pembangunan kami infrastruktur itu berbentuk tiang besi yang saya dirikan Pak. Yang apa Bapak sudah dilihat di wilayah Bapak kan banyak provider lain, itu mungkin tidak, artinya kita untuk pendirian tiang besinya sama dengan di sampingnya provider lain. Mungkin nanti permasalahan yang di lapangan antara bapak-bapak lingkungan mungkin banyak bertemu dengan kita dari PT Komunika Utama Perkasa selaku pelaksana lapangan. Nah itu untuk permohonan izin kami sudah memberikan selebaran. Apabila memang pelaksanaan ada di lapangan, nanti saya bisa koordinasi dengan kontak person yang kami sebarkan permohonan izinnya Pak. Pertanyaan bentuk pembangunannya kayak apa sih Pak? Kalau misalnya kita masih di tengah jalan kayak apa Pak? Nanti saya buka sesi tanya jawab. Ini mungkin mau menyampaikan berkaitan mengenai masalah pemakaman tiang. Jadi untuk tiang itu kondisi untuk wilayah RT 01 itu memang RW 1 ya, itu jalannya memang nggak cukup lebar. Jadi udah ada tiang itu jumlahnya sudah 3 ya, yang listrik, telepon, terus apalagi itu. Jadi saya kira kalau tambahan lagi itu apakah ini nanti mempersempit untuk bahan keluar masuknya ya lalu lintas ya, karena memang pemasangan tiang itu memang bikin kendala untuk wilayah kami, karena memang lokasinya jalannya itu nggak begitu lebar. Untuk itu saya mohon solusinya, nanti saya sendiri juga mungkin perlu komunikasi dengan warga, mengingat warga nanti yang berada di tepi jalan itu merasa terganggu atau tidak. Ini nanti saya mohon untuk solusinya. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya sampaikan memang permasalahannya di lapangan kita memang harus koordinasi dengan warga. Saya tidak lepas koordinasi dengan warga.
apabila memang ada kesulitan, kita nanti koordinasinya langsung dengan biasanya dengan, kalau saya bahasa orang kan namanya persil ya Pak, batas wilayah. Nanti biasanya langsung saya laksanakan, langsung koordinasi dengan yang di tempat tiang itu. Namun tidak memungkiri kalau memang tadi dikatakan Pak RT ada sekitar 3/7 jadi kesulitan. Jadi kita ada solusi lain Pak nantinya. Bisa terjadi kalau memang ada kesulitan di lingkungan tersebut sudah padat, mungkin saya nanti mohon dialihkan rutenya atau mungkin saya dikasih rute yang di depannya saja. Jadi saya tidak masuk gang Pak. Itu nanti hanya sementara itu solusinya begitu Pak. Nanti misalnya jalan Ayani masuk gang Suproto, saya nanti masuknya tidak sampai gang juga kalau memang masyarakat tersebut tidak mengendaki. Jadi memang saya nanti ada solusi di lapangan kayak apa. Terus yang kedua, nanti kita komunikasi dengan Pak RW. Saya mohon maaf ini nanti dari satu RW itu kita akan, mohon maaf, saya nanti bicara masalah kompensasi biar kita ada solusi di pelaksanaan pekerjaan tersebut. Nanti solusinya kayak apa kita mungkin bicara sendiri dengan pemangku wilayah Pak RW. Saya kira gitu dulu Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Perkenalkan, saya Ketua RT 02 RW 9. Yang saya mau sampaikan masalah tiang itu tadi. Tiang itu biasanya galinya untuk mengembalikan itu asal-asalan. Saya mohon dengan pelaksana untuk pihak ketiga atau pihak yang mengerjakan itu betul-betul dikontrol. Sekian. 9. Yang tadi mungkin ada kendala ketika saya melaksanakan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Nanti setelah kita akan mengadakan pelaksanaan, tentunya Pak perlu saya sampaikan biar menyamakan persepsi dengan pemangku wilayah RW itu nanti setelah kita mungkin Bapak bisa open membuka kita setelah membuat kompensasi tentunya kita bikin berita acara Pak. Nah berita acara itu mungkin kan visualnya kita Pak, artinya kesungguhan kita untuk melaksanakan pekerjaan dan apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat kita tertulis di berita acara kesepakatan. Jadi mungkin saya nanti tidak lepas dari berita acara kesepakatan yang kita sepakati. Noted Pak, jadi ada berita acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu permasalahan di lapangan sama dengan yang diaturkan sama Bapak RT ini masalah pembangunannya ya, dari mulai pelaksanaannya proses sampai akhir jadi. Tadi Bapak sudah mengatakan kalau itu nanti ada berita acara, ada survei juga pastinya deh, ada persetujuan dari warga. Itu permasalahan yang paling sering itu ya tadi karena sudah padat. Yang kedua yang pasti itu tadi juga pelaksanaannya di Pak mungkin kurang rapi. Nah, pengalaman saya beberapa melihat kondisi tiang karena selalu ada penambahan. Jadi satu titik itu bisa 4 tiang dari bisnet, dari hukum, dari macam-macam. Nah ini kalau untuk di istilahnya dengan kondisi yang sudah padat, biasanya mereka saya juga melihat itu kadang tadi Pak ada estetikanya jadi kurang ya. Jadi waktu pelaksanaannya mungkin pemasangannya udah benar, tapi lama-lama kok miring itu saya sering banget nemuin tiang-tiang seperti ini yang kurang kokoh ya. Terus secara estetika juga ruwet ya Pak ya. Nah ini apakah dari bisnis juga bisa sambil melihat kondisi, jangan konsumen ada di sana kita lalu di sana yang pokoknya rapat semua dipasang begitu. Nah ini tadi kalau memang nanti pelaksanaan sampai berita acara mohon nanti pendekatan
warga lebih intensif hadir, jangan sampai udah oke berita acara terus pun tinggal. Karena proses tiang itu kita nggak tahu apakah nanti ada garansinya. Artinya lama-lama miring Pak, saya sudah sering ngomong itu. Memang kelihatannya sekarang bagus lurus, tapi saya nggak tahu kenapa. Ini mungkin dalam hal dengan survei proses pelaksanaannya 100% mungkin garansinya dengan bisa lebih pengawasan, apalagi dengan wilayah yang sudah padat. Gitu. Itu aja sih Pak, sifatnya hanya masukan aja. Kalau kita sampai sekarang kelihatannya masih nggak enak dipandang mata. Namun demikian kami tadi sudah menyampaikan Bu, kalau kita mungkin pelaksanaan sudah open dan akan dijalankan pelaksanaan pekerjaannya dengan munculnya BAK, artinya berita acara kesepakatan, itu sebagai kunci utamanya sebagai pemangku wilayah untuk komplain dengan bisnet. Nanti berusaha komplain dengan bisnet, apalagi setelah misalnya kita sudah berita acara sudah berjalan, kompensasi nanti kita bicarakan, artinya biar kompensasi itu ini mungkin yang banyak diminta untuk kelurahan lain atau RW lain itu ada, kita akan memberikan fasilitas internet free di lokasi-lokasi mungkin yang Bapak RW atau RT nanti yang kira-kira lama di situ. Itu suatu kesungguhan kita untuk memberikan suatu fasilitas dengan pembangunan infrastruktur internet dari bisnis itu bentuknya itu Bu. Jadi kita tidak menyia-nyiakan pembangunan dolar, tapi kita akan memberikan free. Itu berarti kita akan sungguh-sungguh di pembangunan untuk apa? Pembangunan untuk fasilitas masyarakat. Jadi kita nanti bisa bicarakan setelah kita pembangunan, baknya kayak apa di situ ada item-itemnya Bu. Itu artinya untuk pegangan Pak RW mungkin yang pegang berita acara. Kira-kira dari kami gitu Bu penjelasannya. Terima kasih. Saya dari RT 3 RW 2. Kami mau tanya untuk masalah perizinan untuk personal, mungkin di pinggir jalan itu kadang kan di depan depan dari yang punya lahan itu, nah itu kadang berderet-deret sampai ngumpul mungkin lebih dari 4 sampai 5. Itu apa tidak mengganggu seperti itu? Terus nanti apakah ada izin untuk personal di tiap yang ditanamkan itu seperti itu? Terima kasih. Untuk aturan pembangunan infrastruktur jaringan kabel, perlu saya sampaikan memang aturannya memang kita tidak bisa bencar dari existing, jadi memang harus mundur. Namun demikian, kalau memang ada personal yang tadi tidak mengerjakan di situ, nanti kita bisa bicarakan di lapangan. Pak, jangan di sini Pak, saya nanti rencana mau bikin lagi. Boleh Pak, nanti kita geser, walaupun kita sudah di situ ada titik. Jadi mungkin kita fleksibel Pak, saya ngikuti masyarakat, walaupun kita sudah punya titik-titik gambarnya Pak, tapi nanti di lapangan kita bisa bicara lagi. Oke, artinya kita tidak kok Pak, karena namanya kita harus merangkul masyarakat setempat biar kita kedepannya kita lebih kerjasamanya lebih enak lagi, lebih sinergis lagi. Mungkin perawatan juga nanti kita mungkin akan lebih konten lagi, biar nanti yang dibicarakan dari staf kelurahan jadi masalah dengan estetika mungkin kami akan jadi prioritas utama. Sementara itu Pak dari kami, terima kasih. RT 4 hari besar juga mengusulkan masalah pemasangan tiang Pak. Untuk RT 4 RW 1 saya mohon, dulu saya pernah menolak dari Bihum dipasangi cagaknya, karena cagaknya itu sudah di separuh di selokan sama di jalannya juga sempit. Jadi untuk jalan Kasuari
RT 41 saya mohon tidak boleh atas nama warga dipasangi cagar. Cuman itu Pak saya. Untuk jalan Kasuari karena sudah penuh dengan sempit sekali, separuh di selokan, separuh di jalan. Jadi khusus RT 41 saya mohon kalau mau memasangkan ya di jalan yang sebelahnya, tapi jangan masuk di jalan Kasuari. Jalannya sudah di tengah selokan dan di jalan Pak. Jadi sudah nggak bisa untuk dipasangi lagi. Kemarin dari Riung juga sudah dipasang, saya tolak saya suruh turunkan cagarnya Pak. Nggak bisa untuk lewat mobil, bila aja kan nggak bisa. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Keluhan dari masyarakat RT 04 RW 1 dimanapun dana pelaksanaan pembangunan memang dari negara. Namun demikian saya mohon izin untuk jalan Kasuari nanti saya bikin catatan khusus Pak. Catatan khusus mungkin nanti saya di lapangan kayak apa saya lihat dulu. Iya Pak, Yusewu tentunya nanti saya koordinasi dengan Pak Siswa. Kalau misalnya tidak diizinkan di lokasi jalan Kasuari, saya mohon untuk area luarnya saya diizinkan Pak. Artinya nanti saya bisa bypassnya bisa nyambung. Karena misalnya apabila saya kepotong shot di situ, keseluruhan kamu nggak bisa. Ya mudah-mudahan saya diizinkan untuk jalur depan. Namun demikian nanti kita coba tak konsultasi dulu, koordinasi dengan Pak RT 4, Pak Siswa, saya tak lihat lokasinya dulu Pak. Kira-kira begitu dulu Pak. Karena mungkin apakah juga kita nanti tak survei lagi. Saya kira dari saya kita semua. Terima kasih. Semoga maka dalam pemasangan ini yang paling utama itu adalah perizinan. Perizinan berarti kan berurutan nih. Mulai dari kalau kita masuk di tingkat kelurahan berarti perizinan ke tingkat kelurahan, kemudian nanti masuk ke perizinan ke tingkat RW ataupun nanti tingkat RT. Nah itu perlu diperhatikan karena contoh karena memang kita beberapa tahun lalu deh mungkin IndiHome masuk tapi ketoknya perizinannya itu bukan atas nama Kelurahan Kerten tapi Karangasem dan RT RW-nya malah kleru kabeh. Dan itu kan berarti perizinannya kan cuma ya wis gawe perizinan sebentar aja. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah komunikasi nanti tingkat kelurahan sampai tingkat ke bawah. Itu yang kami ini perhatikan. Terus kemudian yang kedua kaitannya dengan tadi estetika dan pemasangan contoh misalkan kita memakai ruangan ini dalam keadaan bersih berarti kita meninggalkan juga dalam keadaan bersih. Begitu juga memasang tiang dengan kondisi yang rapi, kemudian nanti setelah tiang terpancang itu berarti dalam kondisi yang rapi dan estetika juga ada. Itu yang kedua nggak dilali terus yang kedua ya itu kalau dari kami yang utama seperti itu dan komunikasinya itu yang harus kita ngerti. Nah kalau enak komunikasinya kan nanti bisa saling pengertian. Itu kalau dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami dari RT 1 RW 2 Bade Matur kaitannya dengan pemasangan tiang. Kebetulan di RT 1 itu sudah ada tiang tetapi mepet sekali dengan selokan. Jadi sangat rawan sekali misalkan diberi tiang lagi. Karena nanti otomatis akan memperbaiki selokan juga mepet dengan jalan. Nah, kami nanti harus persetujuan dengan pengurus yang lain. Tidak bisa kami putuskan sendiri. Apalagi nanti kaitannya dengan warga yang lain yang ada di depan rumahnya dan sebagainya. Dan itu nanti mestinya akan kami bicarakan terlebih dahulu dengan segenap pengurus yang ada di jajaran kami. Jadi kami tidak berani memutuskan sendiri untuk pemasangan ini. Begitu Bapak bisa ya. Ya, memang seperti itu kebijakan kami. Terus dulu. Oke, matur nuwun. Dan saya tinggal di surat itu Pak, ada kontak person kami. Saya mohon nanti kalau misalnya ada Bapak koordinasi dengan warga atau lingkungan tersebut, mohon kami di kontak Pak, biar sana bisa ngomong-ngomongan langsung. Oke?
biar kita tidak miskomunikasi di pembangunan. Oke, kira-kira gitu ya Pak ya. Ada lagi Pak kira-kira Pak? Karena kami hanya dikasih waktu 15 menit tadi yang dari ketua Siap. MKG. Oke. Terima kasih. Sampun. Selamat ditutup. Oke. Kalau memang sudah nggak ada, ada lagi Pak? Oke, absen tadi. Oke, oh, malah saya niku Pak, mboten napa-napa. Iki Pak RW 10. Monggo. Selamat siang Pak. Izin malam. Izin bertanya dulu. Kebetulan saya dari RW 10 Pak. Kebetulan itu di depan rumah saya. Kebetulan kan sudah ditanam tiang, nggak tahu dari Indobook atau gimana. Lah dulu pas pemasangan itu pas duduk tanah itu loh Pak, itu kan dekat sekali dengan pipa PDAM. Nah kebetulan pipa PDAM-nya duduk itu terus bocor. Lah pihak sing duduk itu kan juga katakanlah ya dimarahi warga, piye to Mas ini. Saya cuman disuruh duduk tok. Jadi katakanlah pihak ketiga gitu loh Pak. Jadi dia nggak mau, istilahnya nggak mau tanggung jawab gimana. Nah selang beberapa kan terus itu banjir tuh sampai beberapa hari. Selang beberapa hari itu PDAM datang. Katanya ya memang yang benerin dari PDAM bukan dari pihak yang pasang tiang itu. Jadi untuk lokasi RW 10 Jalan Semangka Pak, posisinya tepat di depan rumah saya. Itu semisal nanti kalau mau mendirikan tiang itu mohon hati-hati karena soalnya dekat sekali dengan pipa PDAM. Terima kasih. Selamat malam. Mohon laksana Pak. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa menghubungi kita. Mungkin suratnya saya sudah tak bagikan tadi. Monggo nanti misalnya kita ada pelaksanaan di lapangan ada fruit di situ, silakan hubungi kita. Biar nanti kita bisa tindak lanjuti dengan user kita selaku yang punya pekerjaan PT Bisnis. Kalau saya memang pelaksananya Pak, itu tetap nanti kita koordinasi ya. Saya kira gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebetulnya saya tuh bingung Pak, ya mau ngomong apa gitu ya. Tadi siang itu dipil sama Mas Arif. Ini nanti ada acara mohon untuk bisa memberikan sedikit pencerahan atau ngomong apa Mas? Wis ngomongin. Ini yang agak repot Bapak-bapak. Yang kami hormati Ibu Lurah, Kelurahan Marten, yang mewakili Pusatri dan segenap pelengkap, juga Bapak Ketua RW dan Ketua RT serta tokoh masyarakat. Malam ini sesuatu yang sangat berbahagia. Kita bisa berkumpul, kita bisa bersama-sama dalam rangka kalau kita sebut sebagai kolaborasi. Kita kebersamaan, ya. mulai dari warga, kemudian tingkat RT, kemudian tingkat RW, kemudian tingkat kelurahan. Kita bersama-sama dalam mewujudkan sebuah cita-cita tentunya, yaitu untuk kemajuan masyarakat. Jadi untuk perkembangan masyarakat yang pada saat ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa masyarakat kita sangat-sangat terdampak ya, dengan adanya pandemi. Baik itu dari sisi ekonomi, baik dari sisi kesehatan, ini sangat terdampak. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bahwa kita bersama-sama, kita berkolaborasi. Apalagi, nah ini tadi sebuah informasi yang saya kira sangat menarik, teman.
Yang kita perlukan adalah komunikasi, ya, komunikasi. Pemasangan jaringan internet tadi disampaikan, yaitu memang bermanfaat, cuman pasti ada dampak-dampak yang akan mempengaruhi lingkungan, akan mempengaruhi masyarakat. Maka yang kita butuhkan adalah komunikasi tentunya. Gitu. Jadi mari kita saling terbuka, mari kita bersama-sama. Kalau kita tidak, masyarakat tidak setuju dengan pemasangan tiang misalnya, sama di tempat saya, di depan rumah saya itu tiangnya sudah miring-miring, bahkan kabelnya itu ada yang sampai ngorok gini. Nah ini estetika juga kurang bagus, mungkin dari sisi keamanan juga kurang aman. Nah ini yang perlu kita komunikasikan, siapa yang bertanggung jawab, karena semua kan untuk masyarakat. Dia juga berkait dengan perizinan, selama belum mendapatkan izin dari pemangku wilayah, ya jangan dilaksanakan. Mungkin itu yang penting adalah komunikasi, Bapak-Ibu sekalian. Nah, kemudian mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak-Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembersihan atau apapun yang istilahnya bisa dikerjabaktikan, istilahnya saberlingkan, itu monggo. Karena tadi ada beberapa masukan ya, saya juga dari tugas kebersihan itu ada beberapa bak mati ya istilahnya. Itu juga kan jadi kerepatan dari kami sendiri, karena banyak yang membuang sampah itu di bak mati. Nah ini kan selain kotor, biang penyakit dan sebagainya, itu juga bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan pencegahan. Jadi tetap kegiatan itu dari warga dan sifat kami membantu. Jadi kalau misal Bapak RW ada kegiatan kerja bakti, itu bisa ada grupnya ya Pak, semuanya yang ketua RW sudah masuk di grup ya. Nah nanti bisa komunikasi lewat WA. Jadi ya memang karena kondisi pandemi, jadi mungkin sabarnya sedikit tersendat ini. Tapi kalau memang Bapak ngesak untuk diaktifkan, istilahnya digalakkan lagi, monggo. Dan apa ya, istilahnya prokes lah. Jadi nanti kita sebagai kelurahan kita akan bantu. Jadi, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari Mas Arif kira-kira? Untuk jadwal saberling tetap atau bisa tiap saat Mbak Ani? Kalau saberling itu yang saya udah katakan ya, sifatnya kan kalau memang mendesak atau memang butuh jelas, itu monggo saja. Kita sesuaikan aja deh, karena kan istilahnya longgar waktu warga itu kan juga beda-beda. Saya harapkan sih model pejabat itu ya guyup semuanya ikut gitu. Jadi monggo kalau untuk waktunya biasanya hari Sabtu biasanya saya ikutin aja. Yang penting ada kesepakatan dari warga. Satu lagi ada target Pak. Jadi kalau mengadakan kerja bakti yang pasti ada target. Artinya jangan sampai kita mengadakan kerja bakti hanya untuk konsep bersih ini aja. Betul, tapi jangan punya target wilayah sini bersih. Gitu. Jadi kalau kerja bakti saya pikir harus ada rencananya, ada targetnya, ada hasilnya. Jadi gitu aja. Oke, terima kasih. Perkembangan COVID di Kelurahan Keten. Jadi perlu saya sampaikan bahwasannya sampai saat ini untuk yang gelombang ketiga ini, jadi untuk Kelurahan Keten sudah ada yang
meninggal 2. Jadi itu karena punya komorbid. Jadi saya berharap pada Bapak Ibu Ketua RT dan RW untuk gotong-gotongnya mohon untuk diaktifkan. Jadi apabila ada warga yang positif, kami harap untuk dilaporkan ke Satgas Covid yang ada di kelurahan. Jadi itu untuk melaksanakan isolasi mandiri. Kalau yang SOP terakhir itu 10 hari, kalau yang kemarin itu 14 hari. Jadi kalau rumahnya itu sesuai, kita mohon bantuannya. Saya mohon maaf apabila sewaktu-waktu saya hubungi, saya telepon untuk konfirmasi keberadaan warga yang positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dan melonggarkan waktunya, dan kami juga mohon maaf atas segala hilang atas nama LPMK dan kelurahan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semakin memanggil boleh di akhir. Bapak. Eh.